Ada orang yang menganggap hidup ini adalah sebuah pertaruhan, gambling, spekulatif. Kita coba saja, namanya juga usaha. Lakukanlah apa yang engkau mau lakukan. Urusan hasil itu nanti. Bila orang mempunyai paham hidup adalah pertaruhan, maka dia bisa jadi justru menjadi hitung-hitungan. Dan karena hitung-hitungan, maka orang yang bertaruh biasanya juga berpikir untung-untungan. Ya, kalau untung, oke. Kalau enggak untung ya buntung, kita rugi. Seolah-olah hidup menjadi semacam berdagang, semacam spekulasi. Tidak lagi memperhitungkan baik buruk, yang penting lakukan saja. Urusannya nanti, kalau kita sudah melakukan, baru kita tahu hasilnya. Tapi dari kacamata iman, sesungguhnya hidup bukan sebuah pertaruhan, tetapi pertarungan. Orang yang percaya kepada Tuhan justru menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan, di mana ada pertarungan dalam diri seseorang. Ketika dia mau bergantung kepada Tuhan, maka banyak godaan yang melanda hidupnya. Bertarung antara yang baik dan yang jahat di dalam diri. Bertarung antara yang benar dan yang salah di dalam hati. Dan juga bertarung antara roh yang penurut dengan daging yang lemah. Inilah sebenarnya inti dari pergumulan iman setiap orang percaya, yaitu pertarungan. Ada peperangan di sana. Dan bagaimana caranya kita bisa memenangkan pertarungan itu di dalam iman percaya kita agar hidup bisa menang mengatasinya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya hari ini yang akan menyapa kita lagi. Saya bacakan dari Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14 dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Tetapi Musa berkata kepada orang-orang itu, "Jangan takut, berdirilah dengan tabah di tempatmu dan perhatikan, maka kamu akan melihat cara Tuhan yang ajaib untuk melepaskan kamu pada hari ini. Orang-orang Mesir yang kamu lihat itu tidak akan pernah kamu lihat lagi." Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu tidak perlu turun tangan sendiri. Kata-kata Musa ini diucapkan kepada orang-orang yang pada waktu itu sedang ketakutan, yaitu bangsa Israel yang baru saja bebas dari perbudakan, penindasan di Mesir setelah mereka melalui berbagai macam pergumulan yang berat. Mereka pergi tinggalkan tanah Mesir menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi perjalanan ini rupanya tidak mudah. Ada pertarungan di sana antara mereka yang mengalami berbagai macam tantangan, belum lagi dikejar oleh tentara-tentara Firaun yang tidak rela melepaskan bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir. Dan pertarungan ini adalah pertarungan massal, baik dari komunitas yang besar ini, tapi juga pertarungan iman dari hati setiap bagian bangsa Israel itu. Pertarungan ini adalah sesuatu yang memang tidak mudah. Di dalamnya ada sungut-sungut ketika mereka berhadapan dengan tantangan dikejar oleh orang Mesir dari belakang, dan di depan ada lautan luas yang tidak dapat ditempuh oleh mereka. Maka mulailah mereka menjadi komplain dan marah. Pada saat itulah sebenarnya pertarungan makin dimulai dan makin sengit dalam diri bangsa ini. Dan rupanya Tuhan menenangkan mereka lewat Musa dengan mengatakan, "Jangan takut, berdirilah dengan tabah di tempatmu dan perhatikan." Ini merupakan sebuah undangan untuk mereka
tidak hitung-hitungan lagi dalam iman mereka, juga tidak lalu kemudian bertaruh nyawa, tetapi mereka bertarung dengan bergantung kepada Tuhan. Ketika Musa mengatakan, "Jangan takut, berdiri dengan tabah di tempatmu dan perhatikan cara Tuhan yang ajaib yang akan melepaskanmu." Ini merupakan satu undangan untuk di dalam pertarungan hidup kita perlu bergantung total kepada Tuhan, yang punya caranya yang ajaib, yang sanggup membuat kita bisa menang. Cara Tuhan ajaib apa yang Tuhan mau nyatakan setelah itu? Kita lihat bahwa tiang awan yang biasanya menyertai bangsa Israel di depan mereka, Tuhan pindahkan ke belakang mereka sehingga menghalangi tentara Mesir menyerang mereka. Ini keajaiban dari Tuhan. Begitu juga tiang api pada waktu malam itu ditaruh di belakang rombongan ini sehingga orang-orang Mesir tidak dapat mengejar mereka karena dihalangi oleh tiang api itu. Dan lalu kemudian Tuhan menyatakan mujizat yang ajaib ketika laut di depan mereka itu juga terbelah dan mereka bisa melewatinya dengan aman. Inilah cara Tuhan yang ajaib sehingga akhirnya Musa mengatakan, "Tuhan akan berperang untuk kamu." Inilah dia, kebergantungan kepada Tuhan yang membuat kita sanggup memenangkan sebuah pertarungan. Jangan pernah bertarung sendiri seperti dikatakan, kamu tidak perlu turun tangan sendiri dalam ayat 14 tadi. Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita, di dalam mengarungi kehidupan yang penuh pertarungan ini, bergantunglah kepada Tuhan. Karena Dia punya cara yang ajaib untuk menolong hidup kita. Dia akan memberikan kepada kita ketenangan. Janji Tuhan jelas, "Aku yang akan berperang untuk kamu, dan kamu akan memperoleh ketenangan, yaitu ketika engkau bergantung kepadaku dan tidak berperang sendiri, tidak turun tangan sendiri." Inilah yang Tuhan janjikan untuk setiap kita. Hari-hari ini jangan pernah kita merasa kuat sendiri, berjuang sendiri dengan hikmat kita sendiri, dan memutuskan segala sesuatunya sendiri. Bergantunglah pada Tuhan. Dia sanggup beri kemenangan, dan tugas kita adalah tenang oleh kekuatan Tuhan yang Maha Agung itu. Karena dari ketenangan inilah maka kita bisa menang. Bukan orang yang tenang karena menang, tapi orang bisa menang justru karena tenang. Ada Tuhan yang kuatnya menyertai kita. Mari kita kembali lagi berjuang dan bertarung mengarungi kehidupan yang penuh dengan pertarungan ini, dan Tuhan akan memenangkanmu asalkan engkau tenang di dekatnya. Tenang bergantung pada kekuatannya yang tak terkatakan itu. Dia sungguh mau menolongmu. Serahkan hidup senantiasa ke dalam tangannya. Amin.